Berbeda dari John Wick, Rambo, dan Ip Man karena lelaki ini melawan musuh-musuhnya sambil membawa kucing. Namanya Luculo. Ceritanya dimulai dari menjelang malam Natal di Spanyol. Karakter utamanya atau protagonisnya atau jagoannya namanya Manel, seorang pengacara dan pemilik perusahaan tenaga surya. Dan saat itu sama istrinya Julia mengunjungi kakak perempuannya Belen, suaminya Mario, dan keponakannya Carlos. Dalam perjalanan pulang malam itu, mereka berdiskusi tentang Manel yang gak mau punya anak sendiri. Sehingga dalam diskusi itu Manel yang sedang menyetir gak konsentrasi dan akhirnya mobilnya kecelakaan dan menewaskan Julia. Manel pun terpukul ya. 1 tahun berlalu di mana Manel hidup terisolasi dengan kucingnya yang bernama Luculo di rumahnya di Galicia. Dilihat kucingnya sih sesuai namanya ya, lucu. Dan Manel tuh cuma hanya melakukan kontak video dengan saudara perempuannya dan keponakannya. Dalam depresinya, dia awalnya tidak memperhatikan wabah virus berbahaya yang disebut TSJ. Ada yang di TV, ada yang di berita, tapi nggak diperhatiin deh. Virus TSJ ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan menolak tindakan karantina. Pemerintah Spanyol berusaha keras agar penduduk tidak mengetahui bagaimana virus ini mengubah orang yang terinfeksi menjadi zombie yang sangat agresif. Nah, dari sini saja kita bisa tahu ya bahwa film ini tentang zombie. Walau dari judulnya aja ini berbeda banget. Kan judulnya Apocalypse Z. Nah, yuk kita lanjut ya. Keluarga Belen kemudian dievakuasi ke Kepulauan Kanari, sebuah pulau yang jauh dari pusat penduduk. Dan walaupun awalnya Manel nggak terlalu perhatiin banget, pingin pindah, tapi karena keadaan sudah sedemikian rupa alias sepi dan nggak ada orang juga, akhirnya Manel pun memutuskan untuk menyusul sambil membawa Luculo, si kucing yang lucu. Ketika Manel mencoba bergabung dengan mereka, pemerintah tiba-tiba menutup perbatasan dan tak lama kemudian mengumumkan keadaan darurat. Hal ini terjadi berarti penyebaran virus TSJ sudah tidak terkendali. Manel pun lalu berjanji kepada Belen dalam video call ya bahwa dia akan tetap tinggal di rumah meskipun tentara berusaha mengevakuasi penduduk. Nah, dari sini rada membingungkan ya, kenapa dia tetap di rumah dan tidak mau mengikuti tentara. Ternyata di dalam film ini kalau kita perhatikan di atas bahwa ada informasi bahwa evakuasi ini nggak selalu berjalan lancar. Jadi Manel putusin dia mau pergi sendiri saja ke Kanari tanpa ikut evakuasi dari tentara. Lalu saat Manel di rumah pun dia kehabisan bahan makanan nih, sehingga dia putusin untuk mulai dalam tanda kutip belanja alias ngambil-ngambil barang yang gak ada orangnya. Dan saat mengumpulkan perbekalan, dia menyaksikan seorang pria yang terinfeksi dan langsung menyerang 2 petugas polisi. Salah satunya membunuh si penyerang, tapi dia juga membunuh dirinya sendiri. Sementara yang lain pun jadi crazy alias gila. Hal ini tentu saja membuat Manel jadi shock ya. Dia pertama kali melihat manusia yang terinfeksi berperilaku seperti hewan yang tidak bisa dikendalikan. Manel jadi sadar ya bahwa serangan virus ini gak main-main. Manel pun kemudian membarikade dirinya sendiri di rumah dan bersembunyi. Apalagi saat tentara datang menggedor dan bilang mau mengevakuasi, Manel tetap tidak bergeming dan gak mau keluar. Sehingga para tentara itu pun langsung deh melipir pergi. 2 minggu kemudian, persediaan makanan Manel semakin tipis dan jalur komunikasi pun terputus. Dan membuat Manel tidak mengetahui nasib keluarganya di Kanari. Dan saat sedang mencari makanan di lingkungan, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Gabriela yang di kursi roda dan tidak ikut evakuasi.
Karena kan ya harus pakai kursi roda, gimana evakuasinya. Dan dengan bantuannya akhirnya dia berhasil mengumpulkan sedikit persediaan. Terlihat bonding yang menarik ya antara Manel dan nenek tua ini yang semakin akrab, dan bahkan bisa dibilang mereka saling canda ya. Lalu suatu malam nenek memberitahu Manel bahwa ada transmisi radio yang memanggil orang-orang yang selamat ke Muara Arausa untuk dievakuasi ke Canaris. Nah, meskipun Gabriel was-was, Manel memutuskan untuk membawa mereka ke sana dengan perahu yang pernah dia miliki bersama Julia. Namun saat keesokan harinya saat bersiap-siap untuk menjemput Gabriela, Manel menemukan Gabriela telah bunuh diri karena dia tidak mau membebani pelarian Manel. Wah, nenek tua atau Gabriela ini benar-benar gak mau merepotkan orang ya. Kita doakan yang terbaik untuk arwah si nenek ya. Lalu Manel bersama Luculo, si kucing yang lucu, dan cuma dilengkapi dengan pakaian selam dan senapan tombak untuk pertahanan. Manel pun akhirnya menuju dermaga. Hampir tidak bisa menghindari ya gerombolan zombie yang mengejarnya langsung beraksi. Manel pun menemukan semua perahu besar hilang dan tidak dapat digunakan. Akhirnya dengan menggunakan sampan dia berlayar menuju Pontevedra, tetapi dicegat oleh sekelompok pelaut Rusia yang bersenjata lengkap dan berwajah seram yang dipimpin oleh kaptennya bernama Ushakov. Salah satu kru mantan seorang pilot pemadam kebakaran Ukraina bernama Viktor Prichenko ngasih tahu Manel bahwa burung-burung kenari telah dikarantina dan meminta bantuannya untuk mencari persediaan. Lalu tepat sebelum tidur, Manel yang berada di kapal itu menyaksikan sekelompok pengungsi lain tiba ya di laut dan minta bantuan. Tapi saat esok hari, Prichenko menyangkal bahwa mereka pernah datang, dan hal ini membuat Manel jadi penasaran. Karena apa? Manel sempat melihat para kru mengobrak-abrik barang-barang milik si pengungsi. Dari sini saja kita bisa melihat ya Manel sudah tidak nyaman nih di kapal ini, sehingga Manel beberapa kali menyelidiki tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, Manel pun akhirnya memberitahu Prichenko tentang helikopter di rumah sakit di Pontevedra saat istrinya meninggal di situ, dengan harapan Prichenko akan mengizinkannya melarikan diri, tetapi dia tidak dapat membujuknya. Manel pun kemudian mencoba melarikan diri, tapi terpaksa mengambil jalan memutar melalui bagian dalam kapal, di mana akhirnya dia menemukan dua pengungsi yang diikat, disandra. Dan ketika Manel mencoba membebaskan mereka, dia ditemuin oleh penjaga ya, yang langsung menembak salah satu tahanan. Prichenko pun melihat hal itu yang masih mempunyai nurani, turun tangan dan langsung membunuh penjaga itu. Lalu ketiganya akhirnya mencuri perahu motor untuk melarikan diri. Dan saat mereka melarikan diri, pengungsi yang tersisa oleh penjaga pun dan Prichenko terluka. Nah, ketika Manel dan Prichenko hampir sampai di rumah sakit, mereka menemukan helikopternya hilang. Manel membawa Prichenko ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, tetapi tidak saat menggeledah gedung. Dia menemukan seorang perawat bernama Lucia, seorang biarawati bernama Cecilia, dan 3 anak yang bersembunyi di dalamnya. Setelah merawat Prichenko, Lucia menunjukkan kepada Manel bahwa ada helikopter lain di sebuah halaman yang dikuasai oleh zombie. Waduh, serem juga ya. Helikopter ini nggak bisa disentuh karena zombie di mana-mana di daerah situ. Lalu tidak lama kemudian, anak buah Ushakov tiba di rumah sakit untuk mencari persediaan. Terpaksa deh pengungsi melalui kompleks ketel bawah tanah. Kelompok itu diserang zombie. Cecilia pun terinfeksi dan meninggal. Sisanya berhasil mencapai helikopter dan menutup landasan pendaratan, tapi dicegat oleh Ushakov dan anak buahnya sebelum mereka bisa lepas landas. Manel pun membuka gembok pagar landasan sehingga zombie masuk dan membanjiri pasukan Ushakov. Manel akhirnya berhasil naik ke atas helikopter dan berangkat bersama Prichenko dan kelompok itu melarikan diri. Dan saat mereka terbang mendekati Canaris, Manel berhasil menghubungi Belen yang membuat mereka ngeri. Belen saat ditelepon berteriak panik memperingatkan mereka untuk menjauh, dan terlihat ada 2 jet tempur melewati mereka ke arah Pulau Kinari yang menandakan bahwa wabah telah mencapai Kinari.
Menel pun jadi bingung apa yang harus dia lakukan karena sepertinya dunia kiamat. Selesai deh. Dan gak diceritain juga sih ya soal lucu lo si kucing Manel yang fungsinya cuma buat lucu-lucuan aja di film ini. Sayang ya, padahal kita bisa berharap kucing ini akan membawa dan menjadi topik cerita yang menarik, entah dari actionnya atau bagaimana. Tapi ya lumayan kok filmnya, pantas juga kalian tonton untuk hiburan.